Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kontroversi video Bapak Yusuf Kalla yang menyoroti tentang perang atas nama agama, baik itu atas nama Islam ataupun atas nama Kristen. Untuk itu kita akan menyoroti hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lepas dari video ini memang dipotong ya, sehingga banyak mengatakan kehilangan konteksnya. Yeah. Tapi yang jelas video ini menyoroti tentang jihad gitu ya. Sebenarnya dalam pandangan Islam, bagaimana kita mendudukkan jihad fisabilillah dengan tepat, Ustaz? Ya, jihad itu jelas sekali merupakan bagian dari ajaran Islam, dan jihad itu adalah cara yang dituntunkan Islam untuk menghadapi atau menghilangkan hambatan fisik di dalam amar ma'ruf nahi mungkar atau di dalam dakwah. Kita tahu bahwa Islam itu menginginkan terwujudnya apa yang disebut rahmatan lil alamin, melalui berjalannya tatanan kehidupan yang didasarkan kepada yang di dalamnya berjalan atau diterapkan syariah secara kafah, yang dengan itu kebaikan itu akan bisa dirasakan oleh semua umat manusia gitu. Nah, tetapi selalu saja di dalam faktanya itu ada kekuatan-kekuatan yang tidak mau kebaikan itu terwujud di tengah masyarakat dengan berbagai alasan atau berbagai latar belakang dan kepentingan. Ya, di antaranya ini menyangkut soal kekuasaan, menyangkut soal hegemoni. Ketika mereka itu sudah merasa berkuasa lalu menguasai segala-galanya, Islam datang dianggap sebagai ancaman. Karena itu mereka tidak mau. Bahkan kemudian menghalangi. Ketika itu menjadi penghalang, maka Islam mempunyai ajaran untuk menghadapi hambatan fisik itu, apalagi kalau kekuatan itu menyerang itu. Maka disitulah dikenal dengan istilah jihad difai, dan itu yang kemudian ditegaskan atau dinyatakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika dahulu Belanda hendak masuk lagi ke negeri ini setelah kemerdekaan, dan dinyatakan bahwa melawan mereka itu adalah fardu ain untuk mereka yang tinggal di daerah di mana pasukan atau Belanda itu datang. Inilah yang disebut dengan jihad difai, jihad mempertahankan diri. Nah, ketika kekuatan itu tak mau berhenti atau enyah, maka disitulah kita mengenal istilah jihad hujumi, jihad ofensif. Jadi ini sesungguhnya adalah ajaran yang secara rasional memang diperlukan untuk apa yang tadi disebut menghadapi hambatan-hambatan fisik. Tetapi kita melihat bahwa jihad itu bukanlah satu ajaran yang destruktif dalam arti bahwa dia menginginkan kehancuran, menginginkan kemusnahan. Makanya kan ada adab di dalam jihad bahwa tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Yang jadi sasaran adalah kombatan, bukan non kombatan, apalagi kalau itu anak-anak, perempuan dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa memang itu adalah bagian dari ajaran Islam, bahkan disebut sebagai darwah tanam, sebagai sesuatu ajaran yang sangat agung, dan siapa yang meninggal karena di dalam jihad disebut sebagai syahid, dan mati syahid itu setinggi-tinggi derajat kematian. Ya, misalkan ketika Palestina sekarang dibantai, terjadi pembunuhan di sana, bahkan genosida. Di mana letak relevansi jihad di sana? Di situ. Sekarang kita bisa bertanya kepada siapapun, kalau orang diperlakukan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Pasti kan melawan. Dan melawan dengan apa? Itu kekerasan, pasti melawan dengan kekerasan pula. Selemah apapun ya, dengan kekuatan seminimal sekalipun, itu yang disebut dengan jihad difai tadi ya. Gitu. Baik, dalam video itu juga
banyak pihak yang mempertanyakan ya tentang sebutlah doktrin Kristen tentang perang ya, dengan mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen itu ajaran kasih sayang, tidak mengajarkan perang gitu. Tapi dalam sejarah kalau kita lihat ada yang disebut dengan perang salib. Ya, perang salib ini digerakkan oleh gereja ya. Dan beberapa pidato-pidato dari paus pada waktu itu juga mengutip alasan-alasan agama seperti membela tanah suci, membantu Kristen Timur, merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ya, di satu sisi mengatakan Kristen ini ajaran kasih sayang, tapi pada faktanya dalam perang salib itu nyata-nyata agama itu digunakan. Iya. Dan itu adalah sejarah yang tidak bisa tidak dilihat oleh siapapun gitu. Karena perang salib itu merupakan satu peristiwa yang bahkan pasti masuk di dalam apa yang disebut sejarah dunia gitu. Nah, karenanya maka apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla itu benar, karena memang dia akan menceritakan fakta gitu. Dan fakta itulah yang dia sampaikan di dalam konteks ikhtiar untuk mendamaikan konflik yang terjadi di Maluku kalau tidak salah atau di Poso. Nah, itu. Karenanya sebenarnya dari segi konteks itu sudah tepat gitu, karena memang faktanya seperti itu. Nah, yang salah adalah yang berusaha untuk memframing itu seperti seolah-olah Pak Yusuf Kalla itu sedang melakukan penistaan terhadap agama. Padahal dalam kenyataannya juga memang alasan-alasan agama sering digunakan ya, seperti George W. Bush juga pernah menyatakan this crusade bahwa perang salib ini Netanyahu juga ngomong begitu. Sekarang begini Ustadz, kita tahu agama itu kan sebagai solusi untuk kehidupan, menyelesaikan persoalan manusia apapun itu, baik persoalan politik, persoalan ekonomi. Bisakah agama itu tanpa kekerasan atau tanpa perang, ya agama apapun itu, untuk menyelesaikan persoalan manusia? Bisa. Andai manusia juga tidak menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan masalah itu. Yang ada manusia itu tidak selamanya bersikap sopan, bersikap santun, mengerti aturan, ya kan, bertindak jujur, kemudian mengerti hak dan kewajiban. Jadi terbayang bagaimana penyelesaian ketika Belanda datang menjajah. Bagaimana penyelesaiannya dari agama ketika Zionis Yahudi menduduki Palestina. Sudah diserukan perdamaian, sudah diserukan untuk tidak menggunakan kekerasan, tapi mereka selalu menggunakan kekerasan. Nah itu makanya kan nggak logis. Kalau kemudian agama itu dibilang jangan menggunakan kekerasan. Bagaimana agama akan bisa menyelesaikan masalah yang masalah itu dilakukan oleh orang yang selalu menggunakan kekerasan? Nah, tidak akan mungkin. Memposisikan Islam. Islam itu kan ada ajaran perang, ada juga ajaran kasih sayang. Nah, di sini kan ada yang mengatakan ini kontradiktif. Kalau Ustadz Ismail melihat ini kontradiktif atau seperti apa? Tidak, karenanya ada batas. Misalnya kalau kita membaca perintah untuk jihad difa'i itu, qatilu fisabilillah alladzina yuqatilunakum fala ta'tadu. Nah, itu perangilah oleh kamu sekalian di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu fala ta'tadu, dan jangan kau melampaui batas. Artinya apa? Jadi perang itu ada, tetapi juga ada batas itu. Ada batas. Batasnya apa? Batasnya adalah ketika yang memerangi kamu itu sudah berhenti atau sudah bisa dihentikan, maka tidak boleh lagi gitu. Bahkan kemudian dikatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi ada aturan. Karena itulah maka sebenarnya Islam itu agama yang memang mengajarkan jihad, tapi sekaligus juga mengajarkan bagaimana jihad dilakukan dan bagaimana jihad itu dihentikan. Di mana letak kasih sayangnya? Di situ. Kalau seperti sekarang ya, penguasa-penguasa negeri Islam, panglima-panglima perang negeri Islam
Ya. Ada umat Islam yang dibunuh di Palestina, mendiamkan. Di mana letak kasih sayangnya? Terima kasih. Di situ masalahnya. Sedikit lagi, ketika di masa Rasul musuh itu batasnya apa? Ketika dia sudah melakukan syahadat. Nah, ketika dia syahadat sebenarnya sudah tidak boleh lagi diperangi gitu. Tapi ketika itu sahabat kemudian mengatakan bahwa dia melawan karena takut, kemudian Nabi kan mengatakan, apa engkau tahu isi hatinya? Nah, itu kan wujud kasih sayang gitu. Ada gitu. Jadi melindungi manusia dengan perang itu adalah juga bagian kasih sayang. Justru agama yang tidak mengajarkan perang untuk membela kebenaran justru dipertanyakan relevansi kasih sayangnya. Karena dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan agama seperti ini agama yang nggak ada gunanya. Gitu. Hanya menyeru ya. Iya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang agama dan perang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.